kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu dari hilangnya nikmat dan datangnya tiba-tiba sebuah siksamu dan seluruh dari kemurkaanmu. Doa yang terakhir yang saya sebutkan adalah doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari doa ini kita bisa ambil makna yang tersirat darinya, sebagaimana yang sering saya sebutkan, bahwa seseorang dimudahkan untuk beribadah, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah nikmat, bahkan salah satu nikmat terbesar dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ringan kedua tangannya mengangkat takbiratul ihram, ringan kemudian dia sebelum salat fajar untuk duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara azan dan iqamah. Ringan baginya untuk membukakan matanya mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tidak sulit baginya di saat orang-orang sebagian besar dari kaum muslim masih terlelap tidurnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, sering-seringlah berdoa dengan doa ini, Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu dari hilangnya nikmat, dari datangnya dengan tiba-tiba siksa, dan dari seluruh kemurkaanmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari Rabu pagi, tanggal 7 Rabiul Awal 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji sebuah tema, yaitu rahasia di balik salat subuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat subuh adalah waktu, atau bisa dikatakan waktu subuh adalah waktu yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala bahkan bersumpah dengannya di dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, dan demi waktu fajar. Para ulama tafsir menafsiri, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu kecuali di dalam sesuatu tersebut terdapat hikmah, terdapat sesuatu yang sangat besar dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan sesuatu seperti misalkan wal asr, demi masa, karena di dalam masa terdapat beberapa pelajaran yang sangat menarik. Ketika ketika Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wal fajr, demi waktu fajar, karena di dalam waktu fajar ternyata terdapat rahasia-rahasia yang begitu menarik yang akan kita kupas insyaallah taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan yang dimaksudkan dengan Quran fajar adalah salat fajar.
Sesungguhnya salat fajar adalah disaksikan. Maksudnya di sini adalah salat fajar disaksikan oleh para malaikat. Maksudnya di sini adalah salat fajar disaksikan oleh para malaikat. Perhatikan, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan wajaa fi ba'd tafasir annal malaikata tashhaduhu, dan terdapat di dalam beberapa kitab-kitab tafsir bahwa para malaikat alaihimussalam menyaksikan salat subuh. Wa qad jaa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan telah terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Sungguh bergantian pada kalian malaikat-malaikat yang berjaga pada waktu malam hari dan pada waktu siang hari. Apa yang dimaksudkan malaikat berjaga di siang hari dan malaikat berjaga di malam hari? Perhatikan baik-baik, beliau menyebutkan wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asr, dan para malaikat tersebut ketika mereka saling bergantian, ada malaikat yang menjaga pada waktu malam, ada malaikat yang menjaga pada waktu pagi atau pada waktu siang. Ketika malaikat yang pada waktu malam ingin kembali ke atas, ke langit, ke tempatnya, dan turun malaikat siang ingin menjaga manusia, maka mereka terkumpul pada waktu sholat subuh. Mereka terkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar, karena malaikat malam ingin ke atas, malaikat siang ingin ke bawah, yaitu pada waktu sholat subuh dan pada waktu sholat asar. Dan ingat kaidah baik-baik, ayat apapun, hadis apapun yang Anda baca yang menerangkan di dalamnya turunnya malaikat, maka ingat baik-baik, turunnya malaikat tersebut tidak gratisan, pasti mendatangkan rahmat, pasti berdoa untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan, ampunan, rahmat, diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faya'ruju ilaihi alladzina ya'batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, maka malaikat setelah sholat subuh, malaikat yang menjaga sekarang ini, malaikat yang menjaga tadi malam, malaikat tersebut akan naik ke atas. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, yaitu kepada malaikat-malaikat yang baru datang dan menjaga pada waktu malam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui dari mereka, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat tersebut menjawab, fayaqulun atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datangi mereka dalam keadaan mereka salat subuh. Lihat laporan malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya sering katakan, bahwasanya bersyukurlah atas nikmat mudahnya beribadah, yang diluaskan rezekinya, dia mudah mengeluarkan harta di jalan Allah tanpa dia berpikir panjang sebagaimana sebagian orang yang kuat badannya, dia mudah dengan kekuatan badannya untuk beribadah kepada Allah tanpa dia berpikir panjang sebagaimana sebagian orang yang luas ilmunya, dia menyampaikan ilmunya kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ini kemudahan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Seseorang kadang banyak diberikan kekuatan, keilmuan, harta yang banyak, akan tetapi sedikit amalnya, karena tidak diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Qarun, ikon, simbol kekayaan dunia, akan tetapi tidak diberikan kekuatan, tidak diberikan petunjuk oleh Allah, kemudahan oleh Allah untuk beribadah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fakhasabna bihi wa bidarihi al-arda,
kami lumatkan Qarun dan kekayaannya ke dalam bumi. Dan Allah menyatakan untuk Qarun, innahu la yuflihul kafirun. Di dalam surat Al-Qasas disebutkan, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Seperti yang saya singgung, berapa banyak orang yang luas waktunya lapang, berapa banyak orang yang mudah jalan ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid, berapa banyak orang yang mempunyai transportasi untuk datang ke masjid sholat subuh. Akan tetapi yang benar-benar mengerjakan dan selalu mengerjakan sholat subuh hanya orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat laporan yang disampaikan oleh malaikat. Mereka mengatakan, atainahum mahum yusallun. Kami kemarin datang pada waktu subuh, pada waktu malam, mereka dalam keadaan sholat subuh. Kemudian kami kembali di waktu subuh lagi dalam keadaan sholat subuh lagi. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya ada rahasia-rahasia yang sangat menarik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat subuh. Rahasia yang pertama, bahwa orang yang senantiasa pergi di kegelapan pada waktu subuh menuju masjid-masjid Allah akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis an Buraidah al-Aslami radhiyallahu an, dari Buraidah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyiril masya'in fi dhulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kalau ada orang yang bertanya, apa faedahnya cahaya? Dan sebelum saya menjelaskan apa faedahnya cahaya, banyak sekali dalam Islam amal-amal ibadah yang menyebutkan apabila dikerjakan maka mendatangkan cahaya. Di antaranya membaca surat Al-Kahfi baik malam Jumat atau hari Jumat. Barang siapa yang membacanya, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ah atau yaumal jum'ah, barang siapa yang baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, dalam riwayat yang lain, adha'a lahu ma bainahu wa baina baitil atiq, akan diberikan cahaya untuknya dari mulai dia membaca sampai ke Masjidil Haram nanti di hari kiamat. Sekarang hitung dari sini, dari Ampenan sampai Masjidil Haram berapa kilometer? Siapa yang membacanya dia akan mendapatkan cahaya hari kiamat. Untuk apa cahaya tersebut? Sebentar saya akan menjawab. Amalan yang lain yang menunjukkan seseorang akan mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat, yaitu berteman karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Tidak ada kepentingan duniawi sama sekali dari pertemanannya. Pertemanannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling mencintai di dalam kebesaranku karena aku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala manabir min nur wujuhuhum nur, mereka berada di atas cahaya, di atas mimbar-mimbar cahaya, wajah-wajah mereka bercahaya. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisahum bi anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, mereka bukan orang-orang yang mati syahid, tetapi yaghbituhumul anbiya wa syuhada, tetapi para nabi dan orang-orang yang syahid iri terhadap mereka, yaitu orang-orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, apa rahasianya? Kenapa kita mencari-cari cahaya? Rahasianya adalah satu, semua dari kita, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72,
akan mendatangi yang namanya sirat, dan di bawah sirat tersebut, di bawah jembatan tersebut terdapat api yang menyala-nyala, yang bergejolak. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada di antara kalian wahai manusia kecuali akan mendatanginya, mendatangi sirat tersebut. Maka itu adalah sebuah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini mendatangi sirat pasti bagi kita. Mendatangi sirat tidak seorang pun yang akan bisa terlewat darinya, semuanya akan mendatanginya. Dan nanti gambaran sirat saya akan jelaskan sehingga kita benar-benar mengetahui bagaimana membutuhkannya, memerlukannya seseorang terhadap cahaya pada hari kiamat di atas sirat. Kemudian yang tidak pasti ayat selanjutnya, ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang berbuat zalim bertekuk lutut di dalam neraka jahanam. Yang tidak pasti yang kedua, yang pasti kita semua akan mendatangi sirat yang di bawahnya api neraka. Yang tidak pasti adalah apakah kita selamat keluar darinya. Dan ini yang sering membuat orang-orang salafus saleh dari para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in menangis ketika mengingat surat Maryam ayat 71 sampai 72. Dan ini juga salah satu metodologi agar ketika kita ingin bermaksiat, berbuat kesyirikan, berbuat sesuatu yang mengada-ngada, menipu, membunuh dan segala macam maksiat, kita ingat semuanya akan lewat sirat. Itu pasti. Tetapi yang tidak lewat adalah, yang tidak pasti adalah apakah kita keluar darinya. Contoh misalkan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah disebutkan, kana yanamu ala hijri zaujatih. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, beliau tidur di pangkuan istrinya. Dan ini termasuk dari kebiasaan para salafus saleh dari semenjak Nabi, kemudian juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, meskipun sudah tua, jenggotan, ya, ubanan jenggotnya, coba sekali-kali rebahan di pangkuan istri. Wah Ustaz, geli katanya. Masa mesranya cuma malam pertama ketika honeymoon, bulan madu. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di mana? Umur beliau berapa ketika meninggal? 63 tahun. Meninggalnya di mana? Di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Coba amalkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pulang ini amalkan, tidur di pangkuan istri meskipun sudah ubanan. Ya. Kemudian Abdullah bin Rawahah bekah. Beliau menangis. Fara'at zaujatuhu yabki fabakat. Istrinya melihat Abdullah bin Rawahah menangis, maka dia pun ikut menangis. Ini konsep yang kedua untuk mendapatkan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, saling tenggang rasa. Bayangkan melihat suami menangis, istri langsung menangis tanpa bertanya, "Mas, kenapa menangis?" Tidak. Sampai-sampai Abdullah bin Rawahah bertanya kepada istrinya, "Limadza tabkin?" Kenapa kamu menangis? Kemudian kata istrinya, "Ra'aituka tabki fabakaitu." Aku melihat suamiku menangis, aku melihat engkau wahai suamiku menangis, maka aku pun ikut menangis. Ini salah satu konsep keluarga yang harmonis, saling tenggang rasa. Si suami pulang dari kantor, dari warung, dari pekerjaan dalam keadaan capek, mukanya cemberut, istrinya jangan cengengesan.
Ya, istrinya jangan cengengesan, jangan kemarin kan janji mau kita pergi ke pasar, lagi kesel-keselnya dengan orang di luar rumah, cengengesan. Ketika kita melihat istri kita masuk dalam rumah, istri kita sedang kecapean, mungkin dia sedang sakit, badannya panas, kita pun harus tenggang rasa. Tidak sebagian suami kadang-kadang kalau seandainya melihat istrinya sakit, sabar ya dek, sabar, nggak dibawa ke dokter, karena dalam pikirannya kalau meninggal nih cari yang lain. Harus tenggang rasa, ini konsep dalam rumah tangga. Istri Abdullah bin Rawahah tanpa bertanya kepada Abdullah bin Rawahah menangis, beliau pun menangis. Kemudian Abdullah bin Rawahah menjelaskan apa sebab tangisan beliau berkenaan dengan sirat tadi. Beliau mengatakan, ukhbirna bi anna wariduha walam nukhbar bi annana sadiruna anha. Kita diberitahukan kita akan mendatangi sirat tersebut, dan kita tidak diberitahukan apakah kita akan keluar darinya. Datangi sirat, di bawahnya api neraka jahanam, itu pasti. Selamat darinya itu tidak pasti. Ini yang membuat seseorang akhirnya senantiasa berpikir selalu tentang bagaimana selamat dari sirat. Sirat 6 sifatnya. Di dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina yakunun nas hina tubaddarul ardu ghairul ard was samawat. Wahai Rasulullah, di mana manusia ketika bumi diganti dengan bumi dan langit dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya ketika hari kiamat, sesudah selesai semua yang dilakukan pada hari kiamat, tinggal seseorang jalan di atas sirat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum fil zulmati dunal jisr. Mereka dalam kegelapan sebelum berjalan di atas sirat. Jadi sirat itu gelap. Ini satu sifat sirat. Yang kedua, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, wa mal jisr?" Wahai Rasulullah, apa itu jembatan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dahzun mazillah." Becek. Ya, yang kedua, mazillah, menggelincirkan. Wa fi hafataihi kalalib, dan di samping-samping kanan dan kirinya terdapat besi-besi bengkok seperti duri-duri yang ada di kota Najd yang disebut dengan As-Sa'dan. Duri-duri tersebut, pohon yang berduri tersebut mempunyai duri-duri yang bengkok. Umirat bi akhri man umira bihi. Duri-duri tersebut akan diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Jadi 4 sudah. Ciri dan tanda-tanda sifat-sifat sirat. Gelap, apalagi becek, licin. Yang kedua, menggelincirkan. Yang ketiga, yang keempat, di sampingnya terdapat besi-besi pengait. Selanjutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, in la balagani annal jisra ahaddu minas sayf adaqqu minas sya'b. Telah sampai kepadaku bahwasanya jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ditambah 4 tadi, ditambah lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Suruh jalan, gelap, menggelincirkan, becek, licin, di samping-sampingnya ada besi-besi pengait, kapan saja bisa mengait. Kemudian yang keenam, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua orang akan diberikan cahaya. Dalam hadis tersebut disebutkan, faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi. Ada di antara orang tersebut
diberikan cahaya ini karena gelap, lebih tipis daripada pedang, lebih tajam daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, licin, menggelincirkan, butuh, sangat memerlukan cahaya. Dalam hadis tersebut, di antara mereka ada yang diberikan cahaya sebesar gunung, di depannya, dan di antara mereka faminhum man yu'ta nuruhu duna dzalik, ada yang lebih diberikan cahaya lebih fawqa dzalik, lebih besar daripada gunung. Ada yang ketiga, wa minhum man yu'ta nuruhu mithlun nakhlah bi yaminih, ada orang yang diberikan cahaya sebesar pohon kurma yang berada di samping kanannya. Artinya cahaya tersebut akan mengikutinya selama dia jalan di atas sirat. Wa minhum man yu'ta nuruhu duna dzalik, ada orang yang diberikan cahaya yang lebih kurang daripada besarnya pohon kurma, hatta yakuna akhira man yu'ta nuruhu fi ibhami qadamih. Lihat, sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Ingat, sesuai dengan amal ibadah, bukan ketampanan, kecantikan, bukan harta, tahta, bukan. Sesuai dengan amal ibadah, sampai ada orang yang diberikan cahayanya sejempol kaki. Cahaya sejempol kaki, Pak. Itu pun kalau hidup terus, ternyata yudhi'u marratan wa yatfa'u marratan, kadang hidup, kadang mati. Fa idza adha'a qaddama qadamah, kalau seandainya dia nyala lampunya sejempol kaki tadi, dia melangkahkan satu telapak kakinya. Kalau seandainya atfa'a, kalau seandainya mati lampunya, maka dia diam, qoma. Pertanyaannya, kapan nyampe kalau begitu? Ditambah lagi kalau seandainya dia poligami, tidak adil. Orang poligami nggak adil gimana? Jalannya gimana? Begini jalannya. Jadi sudah cahayanya sejempol kaki, kemudian jalannya tengkleng, karena tidak adil. Maka hati-hati, yang berbini dua harus adil syaratnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya sangat bermanfaatnya cahaya. Maka disebutkan pada waktu itu orang, ya, yang terakhir yang berjalan yaitu orang-orang yang diberikan cahaya sejempol kakinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'allaqa yadun wa takhirru yad, kadang tangan bergelantungan di sirat, kadang-kadang tangan terkait di sirat. Ta'allaqa rijlun wa takhirru rijl, kadang kaki yang terpeleset, kadang kaki yang tergantung. Sampai disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, fa makhdusun najin wa maqdusun finnar, ada orang yang selamat sampai melewati sirat, selamat walhamdulillah, tapi sudah tercabik-cabik. Ada orang yang tidak selamat, dikait oleh besi pengait tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Ini membuktikan bahwasanya cahaya sangat dibutuhkan, dan salah satu yang mendatangkan cahaya adalah apa? Salat subuh. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira atau rahasia yang kedua dari salat subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Artinya, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang salat subuh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya ingin mengingatkan sebagian orang, siapa yang pernah kehilangan uang dalam jumlah yang besar atau barang berharga dalam jumlah yang besar. Nah, ada emas sekian kilo gitu, atau uang sekian puluh juta hilang raib gitu, sampai sekarang dia belum ketemu. Ada Pak? Atau ada yang kehilangan mobil, motor atau apa? Pernah kehilangan? Ada ya. Bagaimana pada waktu itu sikap bapak? Bagaimana pada waktu itu sikap ibu? Mencari kan? Saya kalau kehilangan 100 atau 50 ribu rupiah saja, saya akan cari.
Di dalam rumah saya obrak-abrik. Bahkan kadang-kadang saya mencari ke tempat-tempat yang nyata-nyata saya tidak pernah ke sana. Betul tidak? Saya mungkin kalau kehilangan 500.000 rupiah, saya akan jalan dari gang sini ke gang sana. Padahal hari itu saya tidak pernah jalan sini. Kita akan merasa rugi, merasa menyesal, merasa kehilangan. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita kehilangan, merasa rugi, merasa menyesal ketika ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh? Yang mana ganjarannya rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mana yang lebih kita menyesal? Apakah kita lebih menyesal kehilangan harta tadi yang tidak seberapa, daripada kita kehilangan waktu kita, umur kita untuk beribadah? Sudah tua baru nyadar untuk belajar ilmu Al-Quran. Sudah tua baru nyadar untuk belajar tata cara membaca Al-Quran. Kata sang guru, zal, dia nggak bisa. Zal. Susah. Kenapa? Karena belajarnya waktu sekarang. Dia harus lebih merasa rugi dibandingkan kehilangan harta benda. Dan merasa rugi, perhatikan baik-baik, merasa rugi ketika dan merasa kehilangan, menyesal ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah, ini adalah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mendengar sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa man tabi'al janazata falahu qirat. Barang siapa yang mengikuti jenazah sampai dikubur, maka dia akan dapatkan pahalanya 1 qirat. 1 qirat itu dalam riwayat yang lain 1 gunung Uhud. Gunung Uhud besarnya dari kanan ke kiri ya 7 kilo. Dari atas ke bawah sekitar 300-an meter sekian. Kalikan itu yang pintar matematika. Berapa besarnya pahala orang tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwasanya kebiasaan kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yusallil janazata thumma yansarif. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kebiasaan beliau setelah sholat jenazah beliau pulang, tidak mengantar jenazah. Mendengar hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi, beliau mengatakan laqad aktsara alaina Abu Hurairah. Sungguh Abu Hurairah dalam riwayatnya terlalu berlebihan. Kenapa? Karena beliau takut. Beliau cuma sholat jenazah, habis itu pulang. Itu pun dapat 1 qirat. Tapi beliau, apa yang tertinggal dari beliau? Apa? Mengantar jenazah. Dan itu juga dapat pahala 1 qirat. Makanya ketika mendengar barang siapa yang mengantar jenazah sampai ke kuburan, sampai dikubur, mendapatkan pahala 1 qirat, beliau mengatakan, wah, hadis Abu Hurairah itu terlalu berlebihan. Ditanyakan riwayat tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, benar yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, benar. Man tabi'al janazata falahu qirat. Barang siapa yang mengikuti jenazah, maka baginya mendapatkan 1 qirat. Mendengar itu, lihat sikap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Laqad farratna fi qararita katsiratin. Sungguh selama ini kita telah menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala, merasa menyesal, merasa kehilangan, merasa rugi ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Ini gaya hidup para sahabat. Coba tanamkan itu dalam diri kita. Ketika kehilangan kesempatan untuk berjamaah, ketika kehilangan mendapatkan takbiratul ihram imam, ketika kehilangan untuk kesempatan untuk nisab pertama ketika berjamaah, merasa kehilangan, merasa rugi. Ya, lebih rugi kita dibandingkan kita kehilangan konsumen. Karena saking asiknya membuka toko, padahal sudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka akhirnya dia dapat jamaahnya cuma salamnya imam. Ya.
Apalagi kadang-kadang kalau imam sudah ruku, dia tergesa-gesa gara-gara mungkin warungnya belum ditutup, dia tergesa-gesa untuk ke masjid. Akhirnya karena sudah ruku dia langsung Allahu Akbar. Sangat tidak khusyuk. Setelah salam imam baru dia ingat, tadi ikut imam rakaat keberapa ya? Bingung dia. Rakaat keberapa ya ikut imam? Baru dia sadar. Karena ketika sholat pun cepat-cepat itu masih memikirkan sesuatu yang di luar masjid. Rakaat keberapa ya ikut imam? Ada solusi. Oh, tadi ada teman sejawat masbuk, sama-sama masbuk. Akhirnya bagaimana? Saya ngikutin yang di samping saja. Yang samping kanan saya masbuk. Ternyata yang samping kanan juga tidak bangun-bangun dari sujudnya, nunggu yang samping kirinya. Subhanallah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, timbulkan mulai saat sekarang kita punya PR terhadap diri kita. Bagaimana kita merasa rugi, menyesal, merasa kehilangan ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Dan ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Saya bilang kan tadi, lifestyle-nya, gaya hidupnya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Artinya, aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang mana mataharinya pada hari itu terbenam, berkurang umurku, tetapi tidak bertambah amalku. Kemarin saya jalan-jalan dengan beberapa kawan-kawan untuk mencari tempat-tempat yang bagus. Saya lihat di samping-samping jalan ada orang bengong begini. Ya. Nanti dia ngelihat gitu, duduk-duduk di samping jalan ngelihat motor atau mobil yang lewat. Kalau seandainya ada yang indah-indah dipandangin dengan melotot gitu. Melongo, kayaknya nggak ada apa. Kayaknya hidupnya tidak ada yang dia cari. Dia habiskan umurnya begitu saja. Maka yang ikut majelis taklim jangan seperti itu. Berbuat apapun yang bisa digunakan untuk beramal. Karena sesuatu yang paling disesalkan oleh seorang sahabat, murid Rasul sallallahu alaihi wasallam, 70 surat dari Al-Quran langsung beliau ambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin." Aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu sebagaimana penyesalanku terhadap suatu hari, naqasa fihi umri, gharabat fihi syamsuhu. Matahari pada waktu itu terbenam, naqasa fihi ajali, umurku berkurang, walam yazid fihi amali, tapi amalku tidak bertambah. Nah, ini tentang 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi. Ini rahasia yang kedua. Saya tidak tahu, tadi saya ditawari setengah jam atau 45 menit. Sudah waktunya? Sudah? Saya punya 10 loh. Ini baru 2. Sudah belum? Lanjut? Saya dimarahin orang kampung nanti. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang sholat berjamaah subuh, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu banyak, luar biasa. Pahala yang begitu banyak, luar biasa. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kharaja min baitihi ilal masjidi kutiba lahu bi kulli khutwatin yakhtuha 10 hasanat. Subhanallah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, maka dituliskan di setiap langkahnya yang dia langkahkan 10 kebaikan. Wal qa'idu fil masjid yantadhiru as-salata kal qanit wa yuktabu minal musallin hatta yarji'a ila baitih. Dan orang yang duduk di masjid menunggu sholat, dia seperti orang yang dianggap sedang sholat.
dan dituliskan sebagai termasuk orang-orang yang sholat sampai dia keluar kembali kepada rumahnya. Coba sekarang, ya, rumah saya di Gunung Sari sana, jalan kaki, berapa banyak yang akan saya dapatkan? Satu langkah kaki yang dilangkahkan akan mendapatkan 10 kebaikan. Ustaz, yang pakai mobil sama motor gimana? Apakah setiap kali berputar 360 derajat juga dianggap satu langkah kaki? Maka jawabannya, itu berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Maka kita katakan, bagaimanapun orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, baik dengan jalan kaki, baik dengan menaiki mobil, naik sepeda motor, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, rahasia yang sangat luar biasa di balik sholat subuh, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi di awal mula kajian, para malaikat akan menyaksikan orang-orang yang sholat subuh. Dan ketika malaikat menyaksikan, maka sekali lagi kaedahnya apa? Tidak apa? Gratisan, tidak majanan, tidak sia-sia. Ketika malaikat menyaksikan, maka malaikat akan mendoakan untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan ampunan, untuk diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti orang yang duduk di masjid. Saya heran kadang-kadang kepada sebagian orang melakukan skala prioritas yang terbalik, lebih mengutamakan yang tidak utama dibandingkan yang utama. Saya beri contoh tentang duduk di masjid. Saya ingin berbicara tentang duduk di masjid. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang duduk di masjid, maka akan didoakan oleh malaikat dengan 3 doa. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmati si fulan yang sedang duduk di masjid. Bapak-bapak sekarang, kita sekarang ini, makanya tidak heran para imam, di antaranya Imam Ahmad mengatakan, laisa syai'un talabul ilmi la ya'dilu syai'in sahhatin niyah. Menuntut ilmu, duduk di masjid, tidak ada yang menyamainya jika niatnya benar. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, laisa syai'un afdala ba'da al-fariidati min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu. Karena di dalamnya seperti ini. Kita duduk di masjid menuntut ilmu, maka para malaikat akan mendoakan mendapatkan rahmat. Satu, si fulan diampuni, si fulan diterima taubatnya. Itu duduk di mana? Duduk di mana? Di masjid. Ya, tapi lihat sebagian kaum muslim, kalau habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bahkan zikir setelah sholat aja enggak, langsung mabur. Seakan-akan masjid bangunan paling angker, di karpet-karpetnya terdapat ulat-ulat bulu yang dia takuti. Tapi coba giliran duduk di depan televisi, berapa jam sanggup? 3 jam? Sanggup ya? Sanggup. 5 jam bahkan sanggup. Nah, ini namanya skala prioritasnya terbalik. Duduk di masjid mendapatkan doa dari para malaikat, lebih dia jauhi dibandingkan duduk di depan televisi yang kadang-kadang mendatangkan dosa. Melihat aurat perempuan yang tidak tertutup padahal dia bukan mahram kita, mendengarkan musik, mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak benar, yang mengandung dosa dan maksiat, yang mengandung syahwat yang diharamkan, dan macam-macam dari berbagai macam dosa yang kita lihat. Nah, ini namanya skala prioritas terbalik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahasia yang keempat dari sholat subuh adalah orang yang sholat subuh berjamaah akan disaksikan oleh para malaikat. Kemudian rahasia yang kelima, orang yang sholat subuh
bangun subuh, pergi ke masjid berjamaah, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Apa maksud salat sebelum terbit matahari dan apa maksud salat sebelum terbenam matahari? Dijelaskan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang salat dua salat yang dingin, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Para ulama hadis menjelaskan, yakni al-fajra wal asra. Maksud daripada dua salat dingin adalah salat subuh dan salat asar. Ini keutamaan dari orang-orang yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian keutamaan yang keenam, dan ini puncak dari keutamaan sebelum yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ilal qamari lailatal badr. Maka beliau pada waktu itu melihat kepada bulan, pada waktu itu bulan purnama. Faqal, beliau bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara." Sesungguhnya kalian akan benar-benar melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Bagaimana maksud Rasulullah SAW melihat bulan purnama? Maksudnya bukan berarti Allah adalah bulan purnama, bukan. Tetapi cara melihatnya akan seperti bulan purnama. La tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Ini amalannya yang ingin melihat zat yang selama kini kita sembah, yang kita berdoa kepadanya, yang kita berharap darinya, kita minta tolong kepadanya, kita rukuk karenanya, kita sujud karenanya, kita menunaikan puasa, zakat, haji karena memenuhi perintahnya. Kita merasa hina di hadapannya. Tidak boleh seorang pun merasa hina di hadapan seseorang kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang selama ini kita ibadahi, kita agung-agungkan. Dan saya beri amalan, Pak, ya. Coba kalau dalam berdoa, lezat-lezatlah memuji Allah. Ya Allah, Engkaulah Maha Kuasa, Engkaulah Maha Perkasa, Engkaulah Maha melihat, Maha mengetahui. Lezatkan lisan kita, perasaan kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah. Niscaya kita akan sangat lama untuk melezatkan lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Indah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa hina. Coba lihat doanya Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni abdu. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, budakmu. Wa benu abdik, dan anak dari budakmu. Wa benu amatik, dan anak dari budakmu yang perempuan. Nasiyati biyadik. Lihat, benar-benar merendahkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasibku di tanganmu. Adlun fiya hukmuk. Keputusanmu adil terhadap diriku. Madhin fiya qadauk. Ketetapanmu telah berlalu pada diriku. Semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ini dalam kitab beliau Al-Fawaid, ini adalah merupakan bukti penyerahan hamba, penghinaan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan, kenapa doa adalah yang paling mulia di sisi Allah? Beliau menjelaskan, li'anna fihi
ajzud da'i wa qudratul mad'u. Karena di dalam berdoa kita merasa lemah di hadapan Allah dan meninggikan kekuasaan Allah, dan itu yang paling diinginkan dari seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa rendah, hina, tidak sombong, tidak congkak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pada dalam doa. Coba lihat keadaan yang paling dekat antara kita dengan Allah ketika kapan? Sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Ketika anggota tubuh kita yang paling tinggi, yang paling mulia ini, kepala ini, lebih rendah dibandingkan, mohon maaf, pantat kita. Maka jangan lupa berdoa. Ini keadaan hamba yang paling hina. Dan itu Allah ingin. Makanya orang-orang yang sombong, congkak, tercela, iblis terkutuk, Fir'aun ahli neraka, Abu Lahab sebelum meninggal sudah dinyatakan sebagai penghuni neraka, Qarun sebagai penghuni neraka, kemudian Haman menterinya Fir'aun sebagai penghuni neraka. Semua adalah titisan-titisan iblis yang mereka itu mempunyai sifat sombong yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan tadi, ya. Fa in istata'tum, kemudian kata Rasulullah SAW, jika kalian ingin melihat Rabb kalian di akhirat yang kita selama ini sembah, jika kalian mampu, kalian tidak pernah ketinggalan sebuah salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, maka silakan kerjakan. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa salah satu manfaat dari rahasia salat subuh adalah seseorang akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian yang ketujuh, rahasia yang ketujuh dari salat subuh adalah orang yang salat subuh berjamaah berarti dia mendapatkan pahala sholat sunat semalaman suntuk. Sholat sunat semalaman suntuk. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail. Barang siapa salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia bangun malam untuk beribadah setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, seakan-akan dia salat malam semalaman suntuk. Ada orang yang mampu salat semalaman suntuk? Sedikit, jarang. Dan ini indahnya ilmu. Orang yang berilmu itu mudah amalnya, banyak pahalanya. Maka tuntutlah ilmu. Orang yang banyak ilmu tersebut mudah pahalanya, maka dan banyak amalnya. Mudah amalnya dan banyak pahalanya, maka tuntutlah ilmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk orang rahasia yang sangat menarik dari sholat subuh berjamaah adalah mendapatkan pahala haji dan umroh. Bukan sekedar pahala, tetapi pahala yang sempurna. Tapi disyaratkan berjamaah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata ayil fajr fi jamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syams, thumma shalla raka'atain, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, seperti yang terjadi sekarang. Ya, dikatakan oleh para ulama agar kita tidak menyerupai orang-orang yang menyembah matahari, maka ditinggikan sekitar 1 tombak. Imam Ibnu Baz rahimahullah taala 1 tombak kira-kira 15 menit dari terbitnya matahari. Maka kemudian dia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna.
Ini rahasia yang ke-8. Ya, rahasia yang ke-9, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang salat subuh akan dijaga oleh Allah. Dan ini saya mempunyai cerita kejadian nyata. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka dia di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi syai'. Maka Allah tidak akan pernah sekali-kali meminta dari kalian dari lindungannya sama sekali. Artinya tidak akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sholat subuh pada hari itu dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dicabut. Pernah kejadian di Arab Saudi, teman saya naik mobil setelah sholat subuh, dia langsung naik ke mobilnya, dan kemudian ada orang Sudan pun keluar dari masjid. Kemudian karena gelap pada waktu itu, masjidnya di perkampungan yang baru dibuka di Arab Saudi, gelap, dia memulai dengan gas pertama, dan itu adalah gas yang paling kencang biasanya. Kemudian secara tidak sadar dia menabrak orang Sudan tadi. Orang Sudan kulitnya agak kecoklat-coklatan hitam, nggak kelihatan di kegelapan. Dia tabrak, terlempar beberapa meter. Teman saya langsung keluar menghampiri orang Sudan tersebut. Kemudian orang tersebut bangkit. Kata teman saya, "Bagaimana keadaanmu?" Dia bilang, "Alhamdulillah sih kayak nggak ada apa-apa." Kemudian tapi saya takut ada permasalahan di dalam internis saya, di dalam saya, entah itu geger otak atau patah tulang yang tidak ketahuan. Maka tolong bawa saya ke rumah sakit. Bawalah ke rumah sakit, diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selamat. Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, maka di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia-rahasia yang sangat menarik ketika orang salat subuh berjamaah yang terakhir. Orang yang sholat subuh berjamaah, dia akan mendapatkan dirinya semangat, penuh sportivitas, penuh kekuatan di dalam menghadapi hidup pada hari itu. Lihat, perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna syaitan ya'qidu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam." Sesungguhnya syaitan akan mengikat di kepala salah seorang dari kalian jika dia tidur. Thalatha uqad, dengan tiga ikatan. Kullu uqdatin yanfukhu fihi urqut lailun tawil. Setiap tiga ikatan tersebut darinya, setiap satunya syaitan menjampi-jampi. Ditiupkan dengan membaca jambi-jambi, "Wahai fulan, tidurlah, malam ini panjang." Kemudian ikatan yang kedua juga begitu, "Wahai fulan, tidurlah, malam ini panjang." Ikatan yang ketiga juga begitu, "Wahai fulan, tidurlah, malam ini panjang." Subhanallah. Ini yang menyebabkan orang kadang-kadang sampai terbit matahari belum bangun karena tersihir oleh iblis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha wa dzakara Allah, in halat uqdah." Jika dia bangun subuh dan membaca doa, berzikir kepada Allah, membaca doa setelah bangun tidur, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur", in halat uqdah, maka terlepas satu ikatan. Tetapi masih sisa berapa? 2. Tidak heran setelah itu orang kalau bangun tidur, ngobrol-ngobrol sama istrinya sebentar, tidur lagi. Kenapa? Masih tersisa berapa? 2 ikatan. Fa idza tawaddaa in halat uqdah. Kalau seandainya dia wudu, maka terlepas ikatan yang kedua. Sisa berapa? 1 ikatan. Masih ada jambi-jambinya. Maka tidak heran sudah basah kuyup karena wudu, tapi masih duduk di kursi atau di meja ketiduran. Masih sisa 1 ikatan.
Fa idza shalla in hallat uqdah. Kalau seandainya dia salat subuh maka akan terlepas ikatan yang ketiga. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka pada waktu pagi hari dia akan semangat, jiwanya baik. Kan ada orang kalau pagi-pagi itu ada yang malas, kayaknya nggak ingin ngapa-ngapain. Kalau ditegur orang, bodoh amat, pasti nggak sholat subuh. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau seandainya dia tidak mengerjakan demikian, bangun dengan membaca doa, berwudu, sholat subuh, maka dia pada waktu pagi hari akan jiwanya merasa buruk dan pemalas. Dan lebih parah lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak sholat subuh ternyata adalah orang-orang yang dikencingi oleh siapa? Syaitan di telinganya. Dan ini hina. Syaitan, makhluk terkutuk, terlaknat oleh Allah. Masa ngencingin kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Telah kamu muliakan anak Adam. Mulia. Kemudian syaitan adalah makhluk terkutuk, terlaknat. Masa ngencingin kita? Maka konsep kaedahnya adalah semakin kita bisa menghinakan syaitan, maka semakin kita mendapatkan pahala. Sebaliknya, semakin kita terhina oleh syaitan, maka kita semakin membanyak mempunyai dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul." Pernah disebutkan tentang seseorang di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqila ma zala na'iman hatta asbaha ma qama ila shalah. Wahai Rasulullah, si fulan sebut masih saja tidur sampai waktu pagi, belum salat subuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bala syaitanu fi udhuni. Ya, bala syaitan fi udhuni. Syaitan telah kencing di telinganya. Sekali lagi kaedahnya Pak, semakin kita bisa menghinakan syaitan, semakin kita mendapat pahala. Contoh tentang sujud sajadah yang sunnahnya kita sering baca ketika Jumat pagi, sholat subuh, kita membaca surat As-Sajdah, disunnahkan itu. Ketika kita membaca, ya, sujudlah engkau, kemudian kita sujud, syaitan akan mengatakan, ya wailata, alangkah celakanya aku, kata syaitan. Umira ibnu Adam bis sujud fasajadu. Anak manusia diperintahkan untuk sujud, lalu mereka sujud. Wa umirtu bis sujud falam asjud faliyan nar. Lihat, saya ulangi hadisnya. Umira ibnu Adam bis sujudi fasajadu falahumul jannah. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, ketika membaca ayat-ayat sujud mereka sujud, patuh tunduk kepada Allah, maka bagi mereka surga. Wa umirtu bis sujud falam asjud faliyan nar. Dan aku diperintahkan untuk sujud, yaitu iblis, aku tidak sujud, maka bagiku neraka. Semakin kita menghinakan iblis, semakin kita menghinakan syaitan, semakin kita menghilangkan jin-jin yang kafir, semakin tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia yang sangat besar dari salat subuh. Mudah-mudahan apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang buruk dari saya pribadi dan dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.